Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu. Ingatlah anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini. Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus. Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong. Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada? Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya? Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang, dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini. Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam. Dan Nabi Yunus masih bimbang, apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar. Badai akan segera datang. Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal. Kapten, kapal kita mulai tenggelam. Buang barang-barang yang paling berat. Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat. Bagaimana ini, Kapten? Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.